Tanpa berlama-lama lagi kita ngobrol berdua, kita panggilkan pakarnya, kita panggilkan ahlinya ya. Kita panggilkan Dokter Farida. Selamat sore, Dok. Sore. Sore, Dok. Kabar baik kami, Dok. Oke, Dok. Dari tadi kan saya sudah sedikit ngobrol sama Lisa nih, Dok, mengenai perkembangan kanker payudara. Sebenarnya, Dok, kami di sini semua juga ingin tahu ya, Dok ya, apa sih yang pertama kali kita nih sebagai orang awam harus pahami terhadap kemungkinan kelainan pada payudara kita? Ada nggak sih tanda-tandanya, ini loh payudara yang normal, ini loh payudara yang abnormal? Bagaimana tuh, Dok? Ya, jadi kalau kita bicara itu, maka sebetulnya semua perempuan harus paham payudara masing-masing. Karena tidak ada yang paham payudara selain dirinya sendiri, yang paling baik memahami payudaranya. Karena itu, ini ada satu hal ya yang kadang-kadang belum terjamah oleh dunia pendidikan kita. Anak-anak ini kan anak perempuan ya, itu mulai akil balik kan rata-rata antara umur 10 sampai 13 tahun. Nah, seharusnya ketika seorang anak perempuan sudah akil balik, maka dia mulai diajarkan cara mengerjakan sadari. Sadari itu periksa payudara sendiri. Kenapa? Karena hanya dengan cara itu seorang anak perempuan dan kelak dia akan jadi wanita dewasa memahami payudara dia sebetulnya seperti apa. Jadi kunci kalau kita ingin tahu sesuatu yang abnormal, kita kenal dulu yang normal. Karena begitu banyak kita suka temukan ya ibu-ibu datang dengan kelainan yang sebetulnya sudah sangat nyata. Dan tidak mungkin itu baru saja terjadi, tapi kalau ditanya, Bu, kenapa baru berobat sekarang? Oh, saya pikir emang begini payudara saya. Berarti ketika payudara tidak ada kelainan, beliau tidak paham harusnya seperti apa. Jadi kuncinya, semua perempuan harus paham dulu payudaranya seperti apa. Dan itu paling mudah kalau kita inisiasi sejak dini, sejak seorang anak gadis mulai akil balik. Nah, bagaimana dengan ibu yang baru tahu misalnya, oh ternyata harus tahu ya, harus ngerjain ya sadari setiap bulan sendiri. Tapi saya bingung nih, suka begitu. Tapi saya bingung, ini yang normal kayak apa sih? Nah, itulah kita sarankan, memang ketika seorang perempuan sudah di atas 30 tahun, mulai rutin melakukan kunjungan ke dokter untuk pemeriksaan payudara. Sehingga ketika dokter sudah memeriksa, lalu menyatakan misalnya, Bu, ini saat ini alhamdulillah nggak ada apa-apa, nggak ada kelainan, nggak ada abnormalitas, itu jadi bekal ibu tersebut untuk memiliki pengetahuan, oh payudara saya yang untuk saat ini dikatakan normal seperti ini. Hafalkan deh tuh, lihat, raba, amati, dan tahu, oke, kalau normal seperti ini. Lain kali kalau saya sadari ada sesuatu yang selain ini, berarti seperti itu. Nah, terima kasih Dokter Farida. Nah, apabila nih Dok ya, si wanita tersebut setelah meraba melakukan sadari gitu, kemudian mereka menemukan ada yang aneh atau ada kelainan yang tidak biasa pada payudaranya. Nah, pertama sekali apa yang harus mereka lakukan, Dok? Ya, nah mungkin saya boleh ini ya, share slide ya. Silakan, Dok. Saya slide supaya kita juga bisa tahu sedikit apa sih yang kelainan yang harus dipahami. Karena berapa kali saya melakukan wawancara ke beberapa pasien, ketika saya tanya, tahu nggak pas saat sadari mesti cari apa? Nggak tahu, cuman taunya disuruh raba aja, tapi nggak tahu disuruh cari. Nah, rupanya kadang-kadang yang sampai itu pesannya hanya sadari, periksa payudara sendiri, tapi tidak diberitahu harus cari apa. Slide saya sudah kelihatan ya? Sudah, Dok. Oke. Jadi paling enggak kita bisa lihat atau kita bisa ajarkan ke masyarakat atau ke saudara kita, keluarga kita, ada setidaknya 6 tanda ini yang sebaiknya dicari ketika mengerjakan sadari. Ada benjolan atau tidak, lalu apakah puting yang tadinya di luar tertarik ke dalam, lalu dimpling itu kayak melesung ya, jadi kulitnya kayak melesung masuk ke dalam, ke dalam, lalu keluar cairan dari puting, terutama kalau bercampur dengan darah, warnanya bisa kemerahan, kecoklatan, atau kehitaman, orang juga menyebut sebagai nipple discharge, lalu ada warna kemerahan, dan ada perubahan kulit, biasanya pori-porinya jadi seperti besar-besar,
Lalu kalau dicubit, kulitnya menjadi menebal, susah dicubit. Orang ada bilang seperti kulit jeruk purut. Ya. Nah, itu kita pesankan, ayo kalau ada tanda begitu jangan ditunggu. Jangan ditunggu, jangan dibiarkan saja. Walaupun sebenarnya kita nggak berharap nih tanda-tanda ini ada. Barangkali kita juga perlu pesankan ke masyarakat, selain sadari, baiknya juga dilakukan sadanis. Jadi upaya screening sebetulnya. Screening itu definisinya memeriksakan ke dokter secara rutin, dokter atau tenaga medis lain secara rutin, untuk penyakit-penyakit yang memang angka kejadiannya tinggi secara teratur walaupun tidak ada gejala. Jadi dibedakan, orang yang mengerjakan screening itu rutin, setahun sekali misalnya dia periksa payudara, itu screening, nggak menunggu ada keluhan, ada masalah. Tapi seandainya ada merasa ada keluhan begini, dia belum pernah mengerjakan screening. Lalu ketika ada keluhan seperti ini, dia datang ke dokter, maka itu sebetulnya bukan upaya screening, tapi upaya untuk mencari diagnosis sebetulnya ada penyakit apa. Nah, jadi ada perbedaannya. Kenapa kita membedakan screening dengan pemeriksaan untuk menegakkan diagnosis? Karena angka-angka penelitian di luar mengatakan mengapa di negara maju angka harapan hidup pasien kanker payudara itu sangat tinggi, karena mereka umumnya terdiagnosis di stadium awal. Kenapa bisa di stadium awal? Karena screening. Sehingga ketika mereka belum merasa ada kelainan, mereka memeriksakan, ternyata ada sesuatu dan langsung ditindaklanjuti, itu umumnya terdeteksi di stadium awal. Otomatis stadium awal dengan pengobatan yang benar, angka harapan hidupnya semakin tinggi. Nah, sekarang bagaimana ketika kita merasa ada kelainan di payudara kita? Yang pertama kuncinya, ini yang paling pertama sekali, tetap tenang. Kita nggak bilang cuek ya, beda antara cuek atau tidak peduli dengan tenang. Tetap tenang. Kenapa? Karena kalau tidak tenang, maka biasanya panik. Dan kalau sudah panik, umumnya tidak ada lagi perhitungan yang masuk akal. Datang teman, datang tetangga, datang saudara, oh ini aja, itu aja, semua dikerjakan. Jadi kunci pertama tenang. Tenang tapi rasional. Karena itu yang kedua, cari informasi tapi dari sumber yang valid dan bisa dipercaya. Karena kalau hanya cari informasi, begitu banyak informasi di sekeliling kita ya. Dan kalau kita tidak hati-hati, bisa jadi 80% sebetulnya informasi yang sifatnya tidak tepat. Dan yang ketiga, kita periksakan diri ke profesional yang memang menguasai bidangnya, ke dokter, atau mungkin kalau di lingkungan tertentu belum ada dokter, ke tenaga kesehatan yang ada di situ dulu. Jadi lakukan. Yang tidak disarankan, tidak peduli, atau pura-pura nggak ada apa-apa. Jadi kadang-kadang saya juga menemukan, nanti hilang sendiri. Atau ini yang terakhir, takut ke rumah sakit karena sedang COVID. Ini banyak sekali sekarang kasus datang dalam kondisi agak terlambat. Kenapa? Saya sudah ketemu dok benjolan ini setahun yang lalu, tapi kan lagi COVID, saya takut. Nah ini memang kondisi yang, apalagi sekarang ya kalau di Jakarta, kondisi yang memang sebetulnya menyedihkan. Tapi masalahnya, kalau untuk kasus kanker ini diabaikan, maka dalam waktu beberapa tahun kemudian kita akan mendapatkan booming kasus-kasus kanker yang tidak ditangani dengan baik. Jadi sebenarnya masih banyak cara. Satu, misalnya kita bisa lakukan telemedicine dulu dengan dokter di rumah sakit. Kedua, kalau memang harus datang ke rumah sakit, perhatikan prokes yang harus dilakukan. Dan benar-benar hanya secukupnya saja datang ke rumah sakit. Selesai urusan langsung pulang. Jadi tenang kuncinya. Tenang, lalu lakukan segera tindakan-tindakan yang diperlukan dengan perhitungan yang tepat. Saya rasa itu. Oke, jadi tadi kita tahu ya dok ya, sebenarnya tanda-tanda itu sangat amat jelas ya, cukup kita lihat, kita raba, dan kita amati ya dok ya. Setelah ada tanda-tanda, tahu kita ada tanda-tanda payudara kita abnormal, tetap tenang ya.
cari informasi yang tepat, pergi ke tenaga medis, dan tetap untuk saat ini tetap jalani prokes ya dok ya. Kalau tadi ya dok, kalau tadi itu kan dari sisi kita nih dok sebagai pasien ya. Nah bagaimana dari sisi dokter nih, bagaimana dokter mendesain terapi yang tepat untuk setiap pasien kanker payudara? Bagaimana dok? Nah, itu mungkin pertanyaannya Mbak Kris sangat berhubungan dengan topik kita hari ini ya, karena memang kita bicara tentang tailored medicine. Tailored medicine atau bagaimana sih supaya pasien mendapatkan terapi yang benar-benar tepat. Saya izin screen share lagi, saya sepertinya punya beberapa yang mungkin lebih tepat ya. Sebentar. Tailored treatment itu sebetulnya. Jadi kalau kita dengar tailored treatment, itu ada sinonimnya. Ada orang menyebut sebagai tailored medicine. Ada yang mengatakan sebagai personal medicine, ada yang bilang genomic medicine. Artinya adalah setiap pasien kanker payudara itu sebenarnya berhak mendapatkan desain terapi yang memang sesuai untuk dirinya. Jadi kalau dulu tahun 70-an mungkin yang namanya pengobatan kanker payudara tuh benar-benar kayak SOP yang baku yang orang untuk semua pasien sama, urutannya sama, jenisnya sama. Tapi kanker payudara ini sebetulnya satu keuntungan kita karena perkembangan ilmunya sangat pesat dan penemuan-penemuan tentang treatmentnya sangat banyak, menyebabkan kita mulai bisa mengklasifikasi pasien untuk mendapatkan terapi yang paling sesuai dengan kebutuhan dirinya. Kenapa? Kenapa perlu treatment atau tailored medicine ini? Karena kita berharap untuk bisa memberikan terapi yang paling efektif untuk pasien dengan tujuan supaya pasien memiliki angka harapan hidup dan kualitas hidup yang baik. Karena itu, kalau saya kadang-kadang ada aja pasien saya yang kalau masuk ke ruangan bilang, dokter kenapa saya nggak dapet ini? Tadi pas saya duduk nunggu di sebelah ibu tuh dapet ini gitu ya. Saya bilang, Bu, ngobrolnya yang lain aja. Soalnya kalau pengobatan memang tiap pasien akan berbeda-beda. Tidak bisa disamakan, kebutuhannya akan berbeda-beda. Ya. Nah, kalau kita ngomong tadi, kan tujuannya nih ada tentang angka harapan hidup yang baik, lalu kualitas hidup atau quality of life yang baik. Nah, ini yang kadang-kadang belum difahami oleh masyarakat kita. Bahwa sebetulnya ibu-ibu penyintas kanker payudara ini berhak untuk mengharapkan kualitas hidup yang baik. Bukan hanya masalah di masyarakat, terus terang saya akui di dunia pendidikan kami para dokter pun, bahkan ketika saya sekolah, kita masih dididik seperti untuk mengatakan ke pasien gitu ya, tapi saya rasa sudah mulai berubah sekarang. Udah Bu, Ibu ikut aja, kita tahu yang paling baik buat Ibu gitu ya. Padahal sebetulnya pasien tuh harus dilibatkan untuk mengambil keputusan. Orang itu hidupnya pasien, kok gimana bisa dokternya nentuin itu yang disukai oleh dia gitu kan, nggak bisa. Jadi kita sebetulnya harus melibatkan pasien. Nah, apa sih definisi quality of life? Untuk kita tahu, oh ya, saya in good quality of life atau saya perlu mengerjakan sesuatu supaya quality of life saya meningkat. Jadi per definisi quality of life yang baik itu dikatakan ketika seseorang memiliki kesehatan mental dan fisik, lalu mampu menjalankan peran sehari-hari, memiliki fungsi seksual yang aktif atau sesuai dengan kemauannya, dan efek samping dari terapi yang didapatkannya dapat ditangani dengan baik. Inilah definisi quality of life yang baik untuk breast cancer survivor. Jadi memang sudah tidak masanya lagi seseorang, ya udahlah saya udah bersyukur aja lah, udah bagus saya udah hilang misalnya kankernya. Ya, tapi apakah kualitas hidupnya cukup baik sehingga bisa berfungsi maksimal? Karena ketika seorang perempuan memiliki kualitas hidup yang baik, tidak berarti dia sedang egois atau mau enak sendiri. Justru ketika seorang perempuan memiliki quality of life yang baik, maka dia bisa berfungsi secara optimal untuk keluarganya maupun lingkungannya. Nah, kembali ke pertanyaan Mbak Lisa tadi, terus bagaimana cara kita untuk
tahu bagaimana cara dokter mendesain terapi yang sangat tepat, maka kita mulai ketika kita didatangi oleh pasien dan kita merasa memang ini kita ada kecurigaan secara klinis, biasanya dengan anamnesis atau wawancara, lalu kita pemeriksaan fisik, atau kalau kita bisa mengerjakan pemeriksaan imaging tambahan di poliklinik, seperti saya misalnya saya bisa mengerjakan USG bedside, jadi di poliklinik saya juga disediakan USG sehingga saya bisa secara cepat melakukan USG untuk menentukan berikutnya apa yang terbaik buat pasien untuk dilakukan, maka kita harus membedakan apakah kelainan yang ada di pasien itu. Biasanya kita dengan simpel membagi 3 kelompok, curiga jinak, curiga ganas, atau kita masih ragu. Nah, guidelines yang berlaku secara internasional mengatakan jika kelainan pada pasien ini kita rasa mencurigakan ke arah keganasan atau ragu, maka sebaiknya dibuktikan. Terutama untuk perempuan-perempuan di atas 40 tahun. Karena kita tahu bahwa usia itu salah satu faktor resiko kanker payudara. Dan ketika seorang perempuan 40 tahun, maka resikonya untuk mendapat kanker payudara mulai meningkat dan terus meningkat sesuai dengan pertambahan usia. Nah, yang akan kita lakukan adalah kita masih bisa melakukan beberapa pemeriksaan imaging tambahan, misalnya standarnya adalah mamografi, USG payudara, itu sebaiknya kita lakukan. Kenapa? Karena kita tentu tidak hanya ingin tahu benjolan yang sudah kita raba, tapi area payudara yang lain apakah cukup aman. Lalu, setelah kita melakukan pemeriksaan imaging, jika memang kita mencurigai atau kita masih ragu, lakukan pemeriksaan untuk mendapatkan gold standard apakah yang ada di pasien ini adalah sesuatu yang jinak atau ganas. Nah, inilah yang kita akan masuk ke biopsi. Nah, kalau ngomong biopsi nih Mbak Kris, Mbak Lisa, biasanya standar pertanyaan yang diajukan ke kami para dokter adalah kekhawatiran bahwa kalau biopsi justru kondisinya akan memburuk atau yang tadinya jinak jadi ganas. Nah, biopsi itu macam-macam. Biopsi itu ada yang mungkin ibu-ibu pernah dengar biopsi jarum halus atau orang suka menyingkat FNAB, Fine Needle Aspiration Biopsy. Ada yang mengerjakan biopsi dengan cara operasi langsung. Jadi pasien langsung masuk ke kamar operasi, ditidurkan, diambil tumornya. Ada yang memakai metode potong beku atau frozen section, artinya ketika pasien masih dibius, diperiksa oleh dokter patologi, lalu kalau ternyata keganasan, biasanya langsung berlanjut ke tindakan berikutnya. Nah, itu ada fasenya masing-masing. Bisa dikatakan kalau kita lihat dari keilmuan, fase biopsi dengan operasi itu sudah berakhir kalau di luar ya, di negara maju tahun 70-an. Hampir sama dengan FNAB. Karena orang mulai berpikir nggak fair ke seorang perempuan ketika dia masuk ke kamar operasi belum bisa membayangkan dia akan menjadi seperti apa. Iya, betul. Ilmu pengetahuan berkembang terus. Ya, ini kan berkembang terus. Orang bukan lagi fokus pada bagaimana masalah penyakitnya, tapi juga bagaimana psikologis pasien. Nah, dengan penelitian-penelitian, akhirnya bisa dikatakan sejak tahun 90 sampai sekarang, biopsi yang terpilih untuk kelainan payudara itu adalah core biopsy dengan panduan USG. Core biopsy ini jarum, tapi ukurannya besar, sehingga karena ukurannya lebih besar daripada jarum suntik biasa, kita akan mampu mengambil jaringan. Kalau pakai FNAB yang fine needle tadi, itu hanya mengambil sel. Nah, core biopsy kalau tidak dipandu dengan USG juga kurang akurat. Padahal kalau kita lihat standar atau syarat biopsi itu bisa diterima adalah simple, murah, lalu cepat dilakukannya, aman, dan akurat. Nah, ini yang bisa dipenuhi oleh core biopsi dibandingkan dengan biopsi-biopsi yang lain. Jadi kalau saya jabarkan di sini, kelebihannya core biopsi karena dia berstandar internasional, dapat dilakukan tidak perlu di kamar operasi, yang penting ada ruangan yang cukup bersih dan penerangan yang memadai, biusnya hanya lokal, jadi sepanjang tindakan pasien terjaga,
sayatan hanya sepanjang sekitar 0,3 cm, pengerjaannya pun bisa bervariasi antara 5 sampai mungkin 15 menit, sangat singkat. Setelah tindakan pasien dapat segera pulang, efek samping minimal dan akurasinya hampir 100%. Nah, jadi kalau kita ditanya biopsinya apa yang harus memenuhi syarat ini? Paling tidak untuk perkembangan ilmu pengetahuan sekarang ini. Entah mungkin nanti akan ada cara yang lebih baik lagi. Nah, ketika kita maaf, saya ada video sedikit mungkin saya putarkan ya untuk ibu-ibu yang belum pernah dengar tentang video tentang core biopsy, mungkin bisa dapat gambaran. Silahkan sebentar. Jadi cara melakukannya adalah USG di atas payudara pasien, kita lihat di monitor letak tumor tersebut, lalu kita lakukan pembiusan lokal pada kulit di mana kita akan membuat sayatan. Sayatan yang dilakukan hanya sebesar 0,3 cm. Kemudian dengan alat core biopsi ini kita akan masukkan alat tersebut tetap dengan panduan ultrasonografi atau USG. Kalau kita anggap ini adalah penantang payudara dengan tumor yang ada di dalamnya, maka alat core biopsi ini akan menembus kulit dengan sayatan yang kecil sekali, hanya sekitar 0,3 cm, masuk ke dalam dengan panduan alat USG kita lihat berada di tengah-tengah tumor, barulah kita ambil sampel jaringan. Karena inilah deteksi ketepatan diagnosisnya mencapai 98 sampai 100%. Ya, jadi itu mungkin gambarannya core biopsi, karena itu kenapa tidak perlu masuk kamar operasi, tidak perlu pasien mengalami pembiusan. Dan jika ternyata hasil core biopsi adalah kanker, maka untuk menuju pertanyaan Mbak Kris tadi, bagaimana cara mendesainnya? Kita lengkapi data-data berikutnya, yaitu stadiumnya, stadium berapa. Lalu kita juga harus tahu yang namanya sifat atau kita bilang subtype atau subtipe dari kanker. Ini biasanya dikerjakan pemeriksaan imunohistokimia, mungkin ibu-ibu penyintas ada yang pernah dengar ini. Dan keuntungan kita mengerjakan ini, itu kita bisa mengerjakan imunohistokimia atau IHK dari jaringan core biopsi tadi, tanpa perlu mengambil ulang. Dan yang terakhir, ini yang masih suka dilupakan, yaitu kita harus menanyakan apa sih harapan pasien. Nah, kalau ketiganya itu sudah ada, tanpa membuang waktu ya, karena ini sebetulnya bisa dikerjakan dengan cepat, kita barulah akan melakukan desain dari terapi yang sesuai untuk pasien. Begitu Mbak Kris. Oke. Ya, menyambung tadi yang Dokter Farida sampaikan tentang core biopsi, saya jadi ingat nih dok, saya juga menjalani core biopsi di tahun 2015 dok, saat saya terdiagnosa kanker payudara. Saat itu saya diambil 3 tuh dok, 3 jaringannya. Nah dok, tadi kan dokter sudah cerita ya, kalau ketika kita sudah menemukan tanda-tanda yang abnormal pada kanker payudara kita, kemudian kita lakukan screening dan seterusnya. Nah, menurut dokter, apakah setiap pasien kanker payudara itu harus dioperasi, dok? Kemudian, kenapa yang ada di kita para penyintas ini ada yang hanya diambil saat operasi itu si tumornya saja, ada yang diangkat seluruh jaringan payudaranya, dok? Nah, sekalian aja nih dok ya. Yang kedua, lalu menurut dokter apakah rekonstruksi payudara itu adalah pilihan yang tepat? Dan rekonstruksi payudara seperti apa yang dokter sarankan dok? Silakan dok. Baik, jadi mungkin satu ya. Nah, ini katakan ketika kita sudah tahu nih kita sudah tahu semua data. Oke, ibu ini stadiumnya sekian, subtype-nya ini, harapannya ini, mungkin saya sedikit membahas tentang, ini tadi saya lupa katakan. Kenapa sekarang guidelines dunia tidak menyarankan pasien langsung dioperasi tanpa dilengkapi dulu pemeriksaan sebelumnya? Karena ada kemungkinan kesalahan pemilihan tipe operasi. Sehingga operasinya kurang tepat, akibatnya apa? Diulang. Nah, inilah yang sering dikatakan, oh iya operasi tambahan. Operasi pertama lumpectomy, ternyata hasilnya ganas. Operasi kedua deh, karena lumpectomy saja itu tidak memenuhi kaidah onkologi untuk kanker payudara. Lalu, yang poin kedua ini, ternyata dengan perkembangan keilmuan sekarang, ada beberapa subtipe kanker payudara yang
tidak bisa dilakukan operasi dulu di awalnya. Nanti kita terangkan, saya kayaknya ada tabelnya habis ini. Ya, lalu ini hal yang suka dilupakan. Jujur kami di pendidikan tidak diajarkan ini, sehingga kita kadang melupakan. Padahal ini termasuk syarat pengobatan kanker payudara sekarang karena mengutamakan kualitas hidup, adanya depresi pasca operasi karena sebelumnya pasien nggak tahu, have no idea saya mau diapain, saya mau jadi kayak apa setelahnya. Nah, ini yang kita harus hindari bersama-sama. Dan ini butuh masing-masing individu untuk punya bekal supaya bisa menghadapi kalau memang misalnya kita masuk dalam kondisi seperti ini, kita bisa membuat keputusan yang paling sesuai. Tadi ini udah. Nah, kita masuk dulu ke sini. Kenapa sih kita harus tahu stadium pasien? Karena itu akan membantu kita untuk menilai prognosis pasien. Dan angka-angka ini sebetulnya manfaatnya menurut saya bukan hanya untuk penyintas, tapi juga untuk masyarakat awam. Karena seandainya masyarakat awam ini mengetahui betapa baiknya angka harapan hidup mereka yang ditemukan di stadium awal, maka seharusnya tindakan screening ini tidak lagi diabaikan. Sayangnya ini informasi ini sering tidak sampai ke awam. Saya dengar kan Laftim punya tim edukasi ya. Nah ini insya Allah mungkin hal-hal yang seperti ini kita bisa beritahu ke awam supaya mereka punya kesadaran. Jadi bagaimana ketika ditemukan di stadium 0, stadium 1, nah stadium 0 ini umumnya belum teraba apa-apa. Stadium 1 juga kebanyakan belum teraba, ketahuannya lewat screening. Diobati dengan benar, angka harapan hidupnya tinggi sekali. Tapi semakin turun stadiumnya, maka makin berkurang. Lalu kita ngomong sedikit tentang subtype, karena tadi saya ngomong subtype, khawatirnya ibu-ibu ada yang belum tahu, jadi nggak ngerti saya ngomongin apa. Kalau ibu-ibu pernah, ibu penyintas ya, yang ibu-ibu penyintas kan pernah mungkin pegang kertas yang namanya imunohistokimia atau kalau bahasa Inggrisnya immunohistochemistry. Nah, itu ada poin-poin biasanya estrogen reseptor, orang singkat jadi ER, progesteron reseptor PR, HER2 sama KI67. Nah, ini ada beberapa subtype, ada luminal A, luminal B, HER2 positif, triple negatif, dan triple positif. Jadi ketika ibu kanker payudara, subtype itu dilihat dari parameter-parameter ini, barulah dokter akan mengatakan, oh iya, sifat kanker ibu atau subtype ibu ini. Kenapa? Kenapa sih repot-repot amat gitu ya nyari tahu tentang subtype? Karena saya masih suka tanya, ngapain sih dok? Repot banget subtype, udah aja operasi gitu kan ya. Nah kalau kita lihat tabel ini adalah tabel based on atau berdasarkan penelitian-penelitian terakhir. Bahwa ternyata penanganan desain dari terapi yang bisa kita berikan kepada pasien itu bergantung pada stadium dan pada subtipe atau sifat kanker payudara pasien tersebut. Nah, yang bisa dikatakan sama itu hanya di stadium 1. Ini saya hanya tulis 3 ya. Tadi kan ada luminal A, luminal B, lalu HER2 positif, triple negatif, dan triple positif. Nah, luminal A, luminal B kita jadikan 1 kalau dalam hal terapi. Sementara triple positif, karena HER2-nya positif, saya masukkan di sini. Karena memang ini yang paling prognostik. Lihat, kalau stadium 1 itu misalnya tumornya nggak lebih dari 2 cm. Kelenjar getah bening di ketiak belum ada, penyebaran jauh nggak ada, maka stadium 1 sifatnya apapun kita bisa melakukan operasi terlebih dahulu, baru dilanjutkan dengan terapi sistemik, terapi tambahan. Nanti kita bahas belakangan. Nah, kalau dia luminal, di stadium 2 masih bisa operasi duluan. Jadi kalau dia luminal, stadium 2, stadium 3A masih bisa operasi terlebih dahulu, baru ditambahkan dengan terapi yang lain. Namun, jika misalnya pasien di stadium 2 luminal atau stadium 3A ini ingin supaya operasinya tidak terlalu radikal, nanti masuk ke pertanyaannya Mbak Lisa ya, apakah harus diangkat payudaranya, maka bisa dilakukan pengobatan dulu untuk mengecilkan tumor, sehingga operasinya less radikal atau tidak terlalu radikal. Tapi begitu masuk ke stadium 3B, kalaupun dia luminal tetap, ini maaf nih kebalik, stadium 3B harus dikerjakan terapi sistemik dulu, baru kemudian operasi. Mohon maaf nih kebalik.
ya. Nah, ini berbeda dengan subtype yang HER2 positif dan triple negatif. Kalau HER2 positif dan triple negatif, karena di-consider atau dianggap menurut penelitian, dua subtype ini perkembangan sel kankernya lebih cepat daripada yang luminal. Ketika dia sudah ada di stadium 2 dan atau 3, maka yang dianjurkan adalah terapi sistemik dulu, baru kemudian dikerjakan operasi. Terapi sistemik ini kalau dikerjakan sebelum operasi, kita sebut sebagai terapi neoadjuvan. Kalau diberikan setelah operasi, istilahnya terapi adjuvan. Ya, jadi yang sebelum neoadjuvan, yang setelah adjuvan. Nah, kita lihat sekarang stadium 4. Stadium 4 itu artinya sudah ada penyebaran ke organ lain. Bukan lagi hanya di payudara atau di kelenjar getah bening ketiak, tapi misalnya sudah ke paru, sudah ke hati, ke tulang. Nah, maka disinilah tidak ada lagi tempatnya untuk melakukan operasi. Operasi pada kanker payudara stadium 4 tidak akan memberikan manfaat untuk pasien, kecuali kasus-kasus tertentu. Ada kasus-kasus di mana dokter akan membuat pertimbangan tersendiri, misalnya dia ada penyebaran tapi ternyata hanya ke tulang. Penyebaran ke tulang itu biasanya tidak seagresif penyebaran ke hati atau ke paru. Lalu dengan terapi sistemik yang diberikan terlebih dulu, ternyata memberikan dampak yang bagus, positif. Sehingga bisa dikatakan kalau pada pasien seperti itu, kemungkinan dikerjakan operasi akan memberikan manfaat. Ya, jadi justru beberapa pasien saya bilang, dok, kenapa saya harus operasi? Itu tetangga saya kata dokternya nggak perlu dioperasi. Saya bilang justru ibu merasa beruntung, harusnya ibu ada di stadium yang masih memungkinkan operasi. Yang tetangga ibu tidak lagi bisa dioperasi, berarti mohon maaf di stadium 4 atau stadium lanjut. Nah, manfaat terapi neoadjuvan saya ingatkan lagi, yaitu terapi yang diberikan sebelum terapi utama. Terapi utama, ingat Bu, kalau terapi utama untuk kanker payudara yang belum menyebar jauh adalah operasi. Tapi terapi utama tidak identik selalu dengan terapi yang pertama. Nah, terapi neoadjuvan diberikan sebelum terapi yang utama, terutama untuk yang tadi misalnya yang subtype HER2 positif, triple negatif, itu diberikan dengan tujuan yang pertama mencegah penyebaran jauh, lalu mengurangi radikalitas operasi, dan memberikan kesempatan pada kami dokter untuk mempelajari apakah obat kanker yang diberikan sesuai dengan kanker yang ada di tubuh pasien tersebut. Jadi itu manfaatnya. Dan itu sudah established penelitiannya untuk saat ini dimulai sejak mungkin 2017, makin kokoh di 2019, dan terakhir di pertemuan konsensus untuk pasien kanker payudara stadium awal tahun 2021 kemarin terakhir, ini juga sudah ditetapkan sebagai bagian dari guidelines penanganan kanker payudara. Nah, tadi masuk ke pertanyaan Mbak Lisa, terapi operasi kanker payudara. Apa iya semuanya harus dikerjakan yang namanya mastektomi atau pengangkatan payudara? Sebetulnya tidak. Jadi yang penting prinsipnya. Prinsip operasi kanker payudara adalah mengangkat kanker dari payudara perempuan tersebut hingga batas dari jaringan yang ditinggalkan itu tidak terdapat sel kanker lagi. Nah, istilahnya namanya margins. Margins itu batas. Jadi kalau Ibu mungkin buka dulu laporan operasinya, itu laporan operasi yang baik akan mengatakan batas-batas sayatan bebas tumor. Nah, jadi itu yang perlu dilihat. Apakah kita mau mengerjakan breast conserving surgery? Breast conserving surgery itu berarti kita hanya mengambil tumor yang ada di payudara, lalu penanganan terhadap kelenjar getah bening ketiak. Ini ntar harus kita bicarakan juga. Karena gini, saya ada beberapa pasien datang, saya udah dioperasi dok untuk kanker payudara. Oh gitu ya Bu, saya lihat Bu PA-nya kok hanya menyebut laporan yang di payudara. Terus saya lihat pasiennya, Bu, ini cuma payudara yang diambil. Iya dok, kata dokternya udah cukup. Nah ini hati-hati. Suatu operasi kanker payudara setidaknya dengan perkembangan ilmu sekarang belum memadai kalau belum ada penanganan
penanganan terhadap kelenjar getah bening ketiak. Karena kelenjar getah bening ketiak adalah drainase pertama aliran getah bening dari payudara. Nanti caranya bagaimana ada beberapa kita bahas. Nah, bisa juga mastektomi. Mastektomi ini diambil seluruh payudaranya. Jaringan payudaranya diambil semua. Ada yang dikerjakan teknik onkoplasti. Ini gabungan antara onkologi dan teknik bedah plastik, atau orang menyebut juga dengan rekonstruksi. Rekonstruksi bisa mengikuti BCS, bisa mengikuti mastektomi. Misalnya ada pasien yang lebih prefer diangkat seluruh payudaranya, tapi tetap ingin punya payudara, maka kita bisa kerjakan mastektomi. Mastektomi kalau misalnya area nipple atau putingnya bebas tumor bisa dipertahankan. Jadi kita hanya mengangkat isinya saja payudaranya, kulit dan puting dipertahankan, lalu kita isi lagi. Nanti saya ada videonya. BCS kalau yang diambil hanya sedikit tidak perlu rekonstruksi karena bentuknya masih bagus. Tapi kalau ternyata yang diambil agak besar, maka defek atau kekosongan di area ini juga harus diisi dengan sesuatu. Karena kalau tidak nanti bentuknya juga tidak estetik. Misalnya masih ada payudara tapi bentuknya keriput gitu ya, atau kecil sebelah, itu juga tidak estetik. Nah ini ada videonya, kebetulan mungkin bisa kita lihat bareng-bareng ya. Sorry sebentar. Ya. Tahukah Anda bahwa payudara Anda dapat tampak bagus kembali pasca operasi kanker payudara? Dengan prosedur operasi onkoplasti yang memenuhi kaidah onkologi dan estetika, dokter dapat membentuk kembali payudara pasca operasi agar kualitas hidup tetap terjaga. Berikut pilihan teknik onkoplasti. Implan silikon digunakan untuk menggantikan massa payudara yang diangkat pada operasi kanker payudara. Flap tram atau transversus rectus abdominis myocutaneous adalah salah satu metode rekonstruksi payudara yang menggunakan flap abdomen. Flap berasal dari sebagian jaringan perut pasien yang terdiri atas kulit, jaringan lemak, sebagian kecil otot rectus abdominis dan jaringan ikat yang dipindahkan ke payudara. Beberapa pasien kanker payudara lebih menyukai prosedur ini karena menghasilkan abdominoplasti atau pengencangan perut dan memungkinkan payudara direkonstruksi dengan jaringan sendiri daripada implan benda asing. Dalam prosedur flap latissimus dorsi, flap berbentuk oval yang terdiri atas kulit, lemak, otot, dan pembuluh darah dari punggung atas yang digunakan untuk merekonstruksi payudara. Flap ini dipindahkan di bawah kulit pasien ke sekitar area payudara untuk mengisi jaringan payudara yang telah diangkat. Dengan menggunakan perforator arteri interkostal lateral, tindakan ini akan menggantikan jaringan payudara yang diangkat pada prosedur operasi kanker payudara. Prosedur ini memindahkan kulit dan lemak dari bawah lengan untuk mengembalikan ukuran bentuk payudara pasien. Ya, jadi intinya sebetulnya sekarang ketika seorang perempuan terkena kanker payudara, jangan khawatir dulu untuk berobat karena beranggapan pasti kehilangan payudara. Teknologi sudah sangat maju, ilmu sudah sangat maju. Yang diperlukan adalah pengetahuan dan diskusi dengan dokter yang merawat sebetulnya. Nah ini saya masuk, ini mohon maaf kalau kurang jelas. Jadi saya masuk ke masalah pembedahan di ketiak, karena ini penting sekali untuk diketahui oleh setiap penyintas kanker payudara. Belum dikatakan operasi kanker payudara yang memadai kalau hanya dikerjakan operasi di payudara. Untuk operasi di ketiak itu ada dua jenis. Yang pertama namanya diseksi aksila. Diseksi aksila ini berarti seluruh kelenjar getah bening yang ada di ketiak ini, biasanya level 1 dan level 2, karena ada 3 level. Level 1 dan level 2 harus dibersihkan. Itu biasanya dilakukan untuk yang memang sudah ada penyebaran di kelenjar getah bening ketiak. Tapi kita semua tahu, mungkin ibu-ibu penyintas sudah pernah dengar bahwa diseksi aksila akan memberikan efek samping yang namanya limfedema atau bengkak pada lengan yang bersangkutan
sekitar 10-20% dan berlangsung seumur hidup resiko itu. Sehingga dokter mulai memikirkan, jadi para ilmuwan mulai memikirkan apakah memang semua pasien kanker payudara harus mendapatkan resiko bengkak lengan. Bagaimana kalau ternyata sudah didiseksi aksila padahal tidak ada penyebaran di ketiak? Berarti resiko dia untuk mengalami limfedem ini sia-sia dong, gitu ya. Nah, karena itu sejak akhir tahun 90-an orang mengembangkan penelitian dan sekarang sudah sangat established ya, yang dinamakan dengan sentinel lymph node biopsy. Jadi sentinel ini adalah kelenjar getah bening yang pertama mendapat aliran dari payudara. Nah, lymph node itu kelenjar getah bening, biopsi itu biopsi. Jadi intinya kita akan memasukkan tracer itu bisa berupa zat warna atau radionuklide di pinggir puting atau di pinggir tumor, lalu dia nanti akan berjalan ke arah ketiak. Dia akan mewarnai kelenjar getah bening yang pertama-tama ditemuinya, bisa beberapa. Nanti kelenjar getah bening yang terwarnai itulah yang kita ambil, lalu kita kirimkan ke ahli patologi yang menunggu di laboratorium. Disinilah manfaat dari potong beku atau frozen section. Jadi dalam dunia kedokteran modern sekarang, potong beku itu tujuannya kalau di tengah-tengah operasi bukan lagi hanya untuk mendeteksi tumornya jinak atau ganas, karena itu sudah harus selesai sebelumnya. Tapi kalau dalam saat operasi untuk melihat apakah kelenjar getah bening sentinel ini mengandung kanker atau tidak. Jika ternyata ahli patologinya menyatakan, oh ya sentinelnya tidak mengandung sel kanker, maka pasien tersebut tidak perlu dilakukan diseksi aksila. Dan kepustakaan mengatakan ketika tidak dikerjakan diseksi aksila, risiko limfedem yang tadinya 10-20% turun menjadi tinggal 1-2%. Sementara kalau dokter patologinya mengatakan, oh ya, di sentinel yang diambil ternyata mengandung penyebaran kanker, barulah kita harus mengerjakan diseksi aksila. Karena bagaimanapun, kaidah onkologi harus diutamakan. Jadi, sentinel lymph node biopsy ini lebih ke upaya kita untuk memilah atau mengklasifikasi mana pasien yang memang harus dikerjakan diseksi aksila, mana yang tidak perlu. Nah, sentinel ini baru kita lakukan kalau pasiennya datang di stadium awal. Jadi tumornya tidak boleh lebih dari 5 cm besarnya, dan kelenjar getah beningnya dari pemeriksaan fisik maupun imaging, misalnya USG atau MRI, tidak menyatakan ada penyebaran. Karena imaging kan belum bisa dipegang, barulah kita mengerjakan sentinel lymph node biopsy ini. Jadi, sekali lagi begitu banyak manfaat ketika seorang pasien datang di stadium awal. Pengobatannya akan jauh lebih baik hasilnya. Ini mungkin sedikit tambahan, ini ilmu baru sebetulnya. Tidak baru-baru amat sih, cuma di negara kita memang ahlinya belum banyak. Ada beberapa dokter di Indonesia, salah satunya juga beberapa teman saya, yang sudah mulai bisa melakukan penanganan untuk ini Bu, lihat ini limfedem. Ini pasien yang ini limfedem bisa sampai begini dan ini sangat menyakiti pasien sebetulnya. Bayangkan tangan kita bengkak sedikit aja rasanya tidak enak. Apalagi kalau sampai demikian. Nah, ada tindakan baru namanya lymph vein anastomosis. Itu prosedurnya microsurgery. Jadi kalau ibu-ibu kita operasi biasa, kayak saya nih, saya operasi biasa, operasi yang makro lah. Ketika ada misalnya kita menyambung pembuluh darah, tapi tidak terlalu kecil, itu namanya microsurgery. Nah, kalau lymph vein ini saya kurang nih, sebetulnya bukan micro, super mikro. Jadi supernya lagi, lebih kecil lagi dari microsurgery. Jadi yang dilakukan pada intinya, dokter itu akan melakukan penyambungan dari pembuluh getah bening yang ada ke pembuluh vena atau pembuluh darah. Sehingga
cairan getah bening yang tadinya bertumpuk di sini akan mengalir lewat pembuluh darah vena untuk mengurangi bengkak yang begini. Nah, ini tindakan setelah dikerjakan limb vein anastomosis. Dia menjadi mengecil dan pasiennya merasa kualitas hidupnya menjadi lebih baik. Nah, ini ragam-ragam operasi yang sebetulnya saya ingin gambarkan ke ibu-ibu di sini semua bahwa satu, jangan takut dengan harus kehilangan payudara. Dan pasien menurut saya sangat berhak untuk mengatakan, dokter, saya masih punya harapan. Apa? Katakan harapannya. Selama kita masih bisa mengakomodir dan tidak membahayakan pasien, maka kita akan coba berikan pada pasien. Sehingga memang sangat diperlukan nih pasien-pasien datang berobat dengan memiliki ilmu supaya diskusinya bisa lebih berjalan. Sekarang ini Mbak Lisa, Mbak Kris, kita kenal ada yang namanya patient centered. Jadi sekarang ini era patient centered di mana pasien sebenarnya harus dilibatkan dalam mengambil keputusan mengenai dirinya. Terapi apa yang layak untuk dirinya, apa yang terbaik. Dan kalau diambil apa manfaatnya, apa resikonya, dan kalau tidak mau memilih yang lain, apa manfaat, apa resikonya. Jadi semua tindakan dan keputusan diambil secara sadar berdasarkan bimbingan dari profesional dalam hal ini dokter. Saya rasa itu Mbak Lisa, Mbak Kris, apa lagi ya yang kita bisa bahas, mungkin ada yang terlewat? Iya, iya, oke. Menarik sekali nih dok, pembahasan dokter mengenai treatment-treatment pada kanker payudara. Yang saya tangkap adalah memang terapi utama untuk kanker payudara yaitu operasi. Tapi operasi di sini kita bisa melihat ya dok ya, operasi yang neoadjuvan atau adjuvan ya dok ya. Jadi tergantung semua dari kondisi pada kanker payudara kita. Satu lagi, sedini mungkin diketahui kanker payudara diharapkan ditemukan di stadium-stadium dini, otomatis angka ketahanan hidupnya akan jauh lebih tinggi. Itu ya dok ya, mengenai operasi. Nah, kalau tadi kita bicara mengenai operasi pada kanker payudara, sebetulnya nih dok, selain operasi, adakah pengobatan-pengobatan lain yang perlu dilakukan untuk kami pasien kanker payudara, dan mengapa pengobatan itu perlu kami lakukan? Terima kasih. Baik. Nah, ini mungkin kita sedikit mundur nih Mbak Kris. Jadi ketika jadi gini, keuntungannya kalau kita mengerjakan biopsi terlebih dulu, tidak langsung mengoperasi pasien, kita bisa mendesain terapi. Salah satu info penting yang kita akan dapatkan, apakah kankernya ini sifatnya sudah invasif atau in situ. Dan itu bisa kelihatan. Jadi gini ibu-ibu, kalau kita namakan kankernya in situ, itu kanker, jadi kalau kita lihat sel itu punya pembatas barrier di luar namanya membran basal. Ketika sel kankernya belum menembus membran basal, kita sebut in situ. Maknanya apa? Maknanya dia belum punya potensi untuk menyebar. Karena di luar membran basal itulah ada pembuluh darah, ada pembuluh getah bening. Sehingga ketika sel kanker belum menembus membran basal, dia belum punya potensi untuk menyebar. Nah, hanya untuk yang seperti inilah operasinya dibolehkan hanya lumpektomi atau hanya membuang tumornya saja tanpa perlu penanganan terhadap kelenjar getah bening ketiak. Tapi ketika report biopsinya menyatakan ini adalah kanker invasif, berarti dia sudah menembus membran basal, sudah masuk ke kelenjar getah bening, saluran getah bening, sudah masuk dalam saluran darah, sehingga dia punya potensi untuk menyebar. Bisa jadi belum menyebar, tapi dia sebetulnya sudah ikut aliran getah bening maupun aliran darah dalam tubuh kita. Karena itu, untuk kanker payudara, ketika kankernya adalah kanker invasif, maka tidak cukup terapinya hanya operasi saja. Karena kita tahu ada sel kanker yang sudah ikut beredar dengan aliran darah maupun aliran getah bening ke seluruh tubuh pasien. Sehingga kita akan harus berikan terapi tambahan. Terapi tambahan yang sifatnya sistemik mengenai seluruh tubuh. Kalau tadi kita lihat subtype, mungkin saya screen share lagi aja untuk mengingatkan tentang subtype. Sebentar. Subtype itu ada di sini. Nah,
Kalau pasien dengan ER yang positif, maka kita bisa mengatakan dia akan mendapatkan manfaat jika ditambahkan atau diberikan terapi hormonal. Yang prognostik untuk pengobatan tuh ER-nya nih ibu-ibu. ER, walaupun progesteron reseptor, walaupun kita akan lihat juga, tapi dia bukan prediktif untuk pengobatan. Jadi misalnya gini, saya punya pasien ER-nya negatif, PR akan kurang memberikan manfaat. Walaupun kita mungkin akan tetap berikan. Nah, ER sendiri hati-hati. Dulu orang beranggapan ER 1% saja itu sudah. Ternyata dalam perkembangan ER 1 sampai 9%, jadi ER di bawah 10%, ini hati-hati lagi ya, mungkin ibu penyintas nanti mau lihat lagi IHK-nya, ER yang di bawah 10% dikatakan responsnya terhadap terapi hormonal seringkali menyerupai kanker yang ER-nya negatif. Artinya, pasien dengan ER 1 sampai 9% saja tidak bisa semata-mata mengandalkan terapi hormonal. Jadi hati-hati dengan itu, pembacaannya harus hati-hati. Karena gini nih, saya pernah lihat ada yang kebetulan tumornya udah agak besar, jadi obviously bukan lagi stadium 1. Stadium 1 kita mungkin agak santai lah ya, artinya kita nggak terlalu khawatir gitu, bukan agak santai nggak ngobatin. Tapi gini, ER-nya dia 5%, PR-nya negatif, HER2-nya negatif. Dengan tumornya sudah lebih dari 5 cm, kelenjar getah beningnya di ketiaknya positif cukup banyak. Tapi dia datang ke kita dan dia mengatakan, saya tanyakan diobati dengan apa? Dia diobati seakan-akan sebagai pasien luminal. Dengan hanya habis operasi ya udah terapi hormonal aja. Padahal bayangin nih ibu-ibu, kalau kita anggap walaupun kita tetap menganggap nih ER yang 5%, tapi anggaplah ER di bawah 10%, anggaplah negatif. Dia akan masuk di sini kan, triple negatif. Dan triple negatif pengobatannya kita harus benar-benar cermat karena ini sangat agresif. Itu yang membuat saya ingin memberitahu kepada ibu-ibu penyintas kenapa kita harus punya ilmunya di sini. Itu satu. Terus kalau ada yang HER2-nya positif, HER2 itu kalau ibu ingat laporannya biasanya begini, positif 1, positif 2, positif 3. Positif 1 artinya negatif. Positif 2 biasanya itu belum pasti, sehingga akan diminta pemeriksaan tambahan entah CISH, CISH, atau FISH, FISH. Kalau CISH atau FISH-nya amplified, berarti dia HER2-nya positif. Kalau CISH atau FISH-nya non-amplified, berarti dia negatif. Nah, kalau HER2-nya positif 3, dia langsung positif. Nah, HER2 yang positif ini memberikan kita informasi, satu, bahwa dia akan memberikan respons jika diberikan terapi target. Kedua, bahwa kanker dengan HER2 positif memang perangainya juga cukup agresif sehingga harus diberikan terapi kemoterapi selain target terapi. Nah, jadi pemilihannya tuh seperti itu. Tadi kalau ibu-ibu ingat di awal saya bilang sama pasien saya yang suka protes, kok teman saya yang di sebelah tadi duduk nggak dapat ini, saya nggak dapat. Ya beda-beda gitu ya, sifatnya beda, stadiumnya beda, kebutuhannya beda. Terapi hormonal saja Bu, akan berbeda orang yang premenopause, artinya belum menopause, dengan yang sudah menopause. Beda lagi dengan orang yang premenopause tapi dia sudah tidak berharap ingin punya anak dengan yang misalnya masih gadis sehingga masih berharap bisa punya anak. Itu akan berbeda pemilihannya. Maka tadi saya bilang, pemilihan terapi juga harus melihat apa harapan pasien untuk masa depannya. Gitu. Jadi terapi tambahan ada yang namanya terapi hormonal, terutama untuk mereka yang ER-nya positif. Ada kemoterapi. Kemoterapi itu cara kerjanya adalah semua sel yang membelah dengan cepat akan dia hantam. Tapi dia tidak punya target. Dia nggak peduli dengan reseptor apapun, nggak seperti ER atau HER2. ER ini kan sebetulnya kayak target juga, targetnya reseptor hormon. Ini adalah target yang ditemukan pertama. Nah, tapi kalau sekarang kita ngomong targeted terapi, biasanya orang ke HER2 ini.
HER2 akan, kalau dia positif, akan memberikan respon jika diberikan targeted terapi. Tapi targeted terapi tidak pernah diberikan sendirian, akan selalu digabung dengan kemoterapi, kecuali untuk pasien-pasien stadium akhir. Barulah kita akan memberikan HER2 saja untuk mengurangi efek sampingnya pada pasien-pasien stadium 4. Nah, kalau KI67 ini hanya memberikan kita informasi sel-selnya bertumbuhnya cepat atau lambat, sehingga membantu kita untuk menentukan prognosis pasien dan juga mendesain terapi lainnya. Begitu, Mbak Kris? Mudah-mudahan jelas. Lisa masih di mute. Oh iya, sangat terpana habis mendengar penjelasan Dokter Farida yang lugas banget gitu ya, tepat sasaran gitu ya kan. Meleng dikit udah ketinggalan nih dok. Jadi tadi dokter sudah sangat jelas sekali menjelaskan tentang uniknya pengobatan terhadap masing-masing individu ya dok ya. Walaupun tadi seperti dokter bilang stadiumnya sama, tapi yang satu udah nggak pengen punya anak lagi, yang satu masih pengen punya anak lagi, itu terapi yang diberikan akan berbeda. Dan pasien juga seharusnya ikut dilibatkan, ikut memilih, sehingga dia juga lebih disiplin ya dok, seperti yang dokter sebutkan tadi. Nah baik, sepertinya kita nanti akan membacakan pertanyaan-pertanyaan dari audiens yang juga udah lumayan banyak ini dok. Tapi sebelum kita bacain pertanyaan audiens, kita foto dulu ya teman-teman semua, karena ini lagi banyak juga, lagi peak ini ya. Jadi kita foto dulu ya dok ya, boleh ya? Mbak Kris atau Mbak Ut yang bisa bantu? Iya, Mbak Ut. Punten bisa bantu untuk fotonya atau Mbak Sari? Boleh dinyalain videonya teman-teman. Iya, makasih Mbak Ut. Yuk nyalain videonya semua. Kita foto. Ya, sekarang yang halaman 1 ya. 1, 2, 3. Sekali lagi halaman 1. 1, 2, 3. Ya, sekarang halaman 2. Semuanya tetap tersenyum. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ya, halaman 3. 1, 2, 3. Dan yang terakhir halaman 4. 1, 2, 3. Thank you. Ya. Makasih. Makasih Mbak Sari. Dok Farida bisa bacain dulu yang pertama ya. Ini ada dari Mbak Sisi. Dok mau tanya, Mbak Sisi ini sudah stadium 4 breast cancer metas ke hati dan tulang. Menurut dokter Mbak Sisi, PA 3 tahun lalu sudah nggak berubah. Bisa nggak dok ya PA-nya berubah? Kemudian apakah biopsi hati aman atau tidak dok? Atau perlu dilakukan atau tidak? Silakan dok. Jadi prinsipnya ketika misalnya ini ada pasien sudah pernah saya biopsi, lalu saya sudah tahu IHK-nya, lalu dia remisi misalnya 2 tahun, tiba-tiba tahun ketiga mengalami kekambuhan, prinsipnya adalah kekambuhan yang baru itu kalau memang memungkinkan bagi kita untuk kita biopsi untuk mencari tahu sifatnya yang baru harus dilakukan. Karena jangankan ketika dia kambuh setelah sekian tahun, bahkan pada pasien yang mengalami neoadjuvan saja, itu bisa berubah. Sulitnya sel kanker ini kan dia mampu bermutasi. Ada yang kemampuannya nggak terlalu tinggi, ada yang benar-benar kita bilang dalam tanda kutip pinter ya, mutasinya bisa beda. Jadi, bahkan kalau misalnya saya memberikan terapi neoadjuvan pada seorang pasien, lalu kita operasi, dan ternyata masih ada sisa sel kanker sisanya itu saja, jadi bukan yang kambuh kan, cuman sisa dari yang lama, itu tetap kita IHK ulang. Karena bisa berbeda. Saya pernah mengalami 2 pasien, sebelum neoadjuvan, dia HER2-nya negatif. Udah kita neoadjuvan, udah kita operasi, ada sisa sel kanker, kita IHK ulang, HER2-nya jadi positif. Nah itu sempat susah juga ngasih pengertian karena rupanya dia sudah berharap, wah urusan obat-obatan yang heboh-heboh udah nih. Jadi pas saya bilang, Bu maaf, ternyata hasilnya sekarang HER2-nya positif. Terapi target itu sempat protes.
dokter saya kan udah nggak mau lagi gitu. Cuma orang emosional. Ketika Oh, sudah iya. tenang, bisa diajak duduk bersama, berpikir, dia ngerti. Oh iya sih, cuman saya ini Mm-mm. aja dok, itu udah kebayangin bisa ini, bisa itu, gitu kan ya. Heeh. Jadi Ini bisa. baik dok. Nah ini pertanyaan Mbak Sisi ini memungkinkan nggak dilakukan biopsi hati karena beliau metastase ke hati, perlu nggak itu? Aman nggak dok? Kalau saya kerjasama dengan ahli hepatologi, beberapa pasien saya meta ke hati, saya refer ke ahli hepatologi. Memang mungkin tidak semua hepatolog mampu ya, tapi Ya. ada beberapa hepatolog yang mampu melakukan biopsi dengan guiding USG juga. Nah, hanya kita harus pesan kepada mereka bahwa kalau memang metanya hanya ada di hati, bisa tidak, karena begini, hepatolog biasanya mengambilnya tidak core biopsy, tapi FNAB. Oh. Nah, kalau sulitnya FNAB, kalau mau diperiksa imuno, jadi namanya bukan imunohisto, tapi imunositokimia, ada 2 syarat. Sel yang diambil harus banyak, dan pastikan ahli patologinya mampu melakukan imunositokimia. Itu susahnya, gitu. Tapi kalau udah gini kita biasa case by case. Kita akan bikin, kalau di tim kami kita biasanya bikin kayak tim buat membicarakan kasus pasien. Apakah mungkin kita ambil sampel untuk tahu sifatnya, entah dengan biopsi yang percutaneous, artinya FNAB atau core biopsi dengan guiding USG, atau mungkin dengan laparoskopi, atau kalau memang tidak mungkin, ada juga kasus yang wah ini nggak mungkin nih diambil. Artinya kalaupun kita ngambil paling cuma bisa dapat oh ya ini metastasis, bukannya tahu sifat. Kalau cuma tahu metastasis dan tidak ada nggak bisa tahu sifat dan pasien merasa keberatan, kita challenge dengan obat biasanya. Jadi kita akan berikan obat kanker, lalu kita amati, kita observasi ada perbaikan atau tidak. Kalau ada perbaikan, kita akan lanjutkan. Jadi ini benar-benar kasus yang harus dibicarakan per case. Jadi gini, kalau kita evolusinya gini Mbak, kalau dulu orang tuh ngobatin kanker payudara kayak udah ini pakemnya, ikutin aja. Kalau sekarang guidelines akan mengatakan based on stadium sama sifat. Stadium ini sifatnya ini guidelines-nya, ini gini. Nah, ada lagi kasus yang memang benar-benar harus dokter duduk bersama membicarakan karena memang tidak ada di guidelines kasus-kasus seperti itu. Misalnya kita harus duduk bersama, kita harus bicarakan apa yang terbaik buat pasien. Iya, begitu ya dok ya. Memang harus duduk bersama. Silakan Mbak Cis. Iya, betul. Sudah terjawab ya Mbak Sisi ya. Terima kasih dok untuk pertanyaannya. Nah, pertanyaan kedua saya kasih kesempatan untuk Dr. Patsi Esjati Kusumoni dok. Ada Dr. Patsi di sini. Ya dok, silakan. Silakan dok. Selamat sore Dr. Farida. Terima kasih banyak untuk semua penjelasannya. Waktu saya ditanya apa yang diinginkan untuk pertemuan webinar ini, terus saya ucapkan bahwa saya mau tailored medicine dan memang betul-betul luar biasa. Tapi betul-betul membuat kita jadi Dr. Farida tahu ya, saya selama ini mendampingi ibu-ibu di sini. Memang sulit sekali mendapatkan tailored medicine, dok. Tidak semua orang beruntung. Itu dia. Jadi tugas saya di sini itu lebih banyak I know, tapi saya harus menghibur, membesarkan hati bahwa cukup puas dengan apa yang sudah mereka peroleh, cukup yakin bahwa mereka bisa sembuh dengan sumber daya yang ada. Itu yang luar. Tapi Dr. Farida betul-betul luar biasa membuka open our mind lebih lagi gitu bahwa pengobatannya memang banyak sekali yang untuk bisa mencapai kesembuhan. Dok, yang saya tanya satu lagi dok, biar tuntas sekalian ya dok ya, tentang imunoterapi. Apakah memang sudah semaju itu imunoterapi dan untuk siapakah imunoterapi itu dok? Itu aja yang saya tanya. Karena sudah mulai banyak yang memohon imunoterapi, sedangkan yang terapi dasar aja ya dok, maksudnya belum terpenuhi gitu. Jadi tambah bikin lebih gitu rasanya. Terima kasih Dokter Farida, terima kasih banyak. Iya Dokter Patsi, mungkin ini memang PR kita bersama ya dok. Saya selalu senang diajak bicara di forum seperti ini, karena menurut saya kalau bukan kita-kita yang bergerak, penanganan kanker payudara di Indonesia tidak akan berubah dok. Artinya kita nggak bisa bermimpi tiba-tiba sistem berubah menjadi ideal.
Bahkan ada satu dosen saya di FKM, saya lagi ambil S3 dok di FKM, beliau seorang feminis dan itu dengan agak sinis bilang, kamu jangan berharap akan berubah karena ini urusan perempuan di negara kita nggak akan berubah. Sampai begitu. Jadi menurut saya ya whatever it is, tapi kenapa misalnya ada yang mengkritik saya, ngapain ngajarin pasien jadi begini, nanti toh nggak akan mungkin didapat. Iya, mungkin kita semua tidak akan mendapatkan itu sekarang kalau memang kita hanya mampu bergantung pada sistem yang ada. Tapi kalau kita tidak memulai, maka tidak akan ada generasi di bawah kita yang mendapatkan terapi yang ideal. Konsep saya adalah yang mudah-mudahan kita semua di sini bisa sepakat, kalau kitanya sudah mulai berubah, kita mulai paham, mudah-mudahan kita bisa mendrive area yang lebih luas dari kita untuk ikut berubah. Karena saya udah mulai sering nih dapat pasien-pasien yang datang dengan saya sudah ke dokter dok, udah ke dokter A, dokter B, dokter C, semua nyuruh saya langsung operasi, potong beku, terus kalau ganas diambil payudaranya. Terus saya kan cari-cari tahu, ada yang baca, ada yang nyari-nyari googling, ada yang telemedicine dengan dokter di Singapura, karena kan nggak bisa ke sana. Nah, semuanya bilang saya harus biopsi dulu, biopsi core, jadi saya cari-cari. Nah, tapi kan nggak semua seperti itu ya dok ya. Artinya, informasi seperti ini memang harus kita sebarluaskan. Kalau semakin banyak pasien yang cerdas seperti ini, otomatis kita berharap para pelaku kesehatan ini pun akan mulai tergerak. Iya ya, saya nggak bisa lagi nih praktek dengan cara tahun 70-an. Demand-nya pasien sekarang bukan lagi itu. Terus mudah-mudahan nih kita bisa dapat jalur untuk merubah kebijakan Kemenkes atau BPJS. Mudah-mudahan akan ada perubahan. Orang bilang, banyak sih yang bilang, mimpi merubah itu. Ntar dulu, mimpi juga dimulai dengan sesuatu kan, gitu. Ya dok. Jadi ini menurut saya kenapa kita jangan, walaupun agak melelahkan kadang-kadang dok, tapi ya keep saying aja. Jadi semakin banyak orang yang cerdas, mudah-mudahan semakin banyak perubahan. Ya betul dok. Sampai kadang-kadang teman-teman sejawat tuh selalu bilang kalau pasiennya Laping kayaknya pinter banget, diapain aja sama kamu. Saya bilang ada deh, saya bilang itu ditentir setiap hari. Tentir dok, tentir. Jangan pasien. Paling sedikit mereka mendapat haknya 50% aja saya udah seneng gitu. Ya. Saya selalu mengatakan, mungkin kamu tidak dapat, tapi tolong ingatkan dokter ya, dok ada ini, mungkin nggak dok untuk saya, walaupun dokternya bilang, enggak gitu, tapi sudah terucapkan untuk saya itu sudah suatu yang puas, karena itu adalah suatu usaha gitu. Betul dok. Contoh gini dok, ada Pak, saya punya, walaupun saya kerja di swasta dok, tapi banyak pasien saya sebetulnya kan juga cukup pas-pasan ya, jadi kita biasa bantu mereka supaya apa yang kita bisa bantu di swasta supaya tetap on time sesuai schedule kita berikan. Berikutnya mereka beralih ke BPJS. Nah kadang-kadang yang lucu, mereka datang ke BPJS untuk terapi hormonal. Terapi hormonal itu kita tahu sekarang bahwa yang paling senang dikasih BPJS tamoxifen. Karena itu kan the cheapest one, gitu kan ya. Padahal guidelines terbaru mengatakan kita hanya memberikan tamoxifen only untuk pasien premenopause kalau dia ada di stadium awal dan perangainya tidak terlalu agresif, artinya umumnya diberikan hanya untuk stadium 1 dok. Kalau sudah masuk stadium 2, 3, nah itu kita akan sarankan, bukan kita, guidelines menyarankan berikan supresi ovarium. Entah supresi ovarium, entah lalu di-combine dengan boleh tamoxifen atau kalau mau dengan aromatase inhibitor. Nah itu yang lucu, pasien-pasien suka datang ke saya lagi lalu bilang, dok saya nggak dikasih karena kata mereka obat itu nggak ada double-double begini, satu aja gitu. Karena menurut mereka dokter yang ada di sana nggak pernah ngasih double. Jadi saya ada gini, ya udah gini aja, ambil aja satu aja karena mungkin BPJS hanya ngasih satu obat. Yang mana dok? Cari yang paling mahal, saya bilang. Usahain yang paling mahal yang di-cover di BPJS, yang murah kamu beli. Gitu. Jadi, karena kita harus ngajarin pasien begitu supaya pengobatannya memadai. Nah, lalu tadi, dokter nanya tentang imunoterapi. Jadi, imunoterapi itu sekarang disepakati baru kita lakukan untuk pasien-pasien triple negatif. Nah, tapi memang masih
gimana ya dok ya, sama kayak zaman-zaman HER2 dulu ditemukan anti HER2, belum terlalu ada kesepakatan yang baku. Ada yang mengatakan hanya diberikan pada pasien-pasien triple negatif yang PD-L1-nya positif. Tapi ada juga, jadi ini dokter kalau pernah dengar namanya konsensus St. Konsensus St. Gallen itu konferensi untuk early breast cancer. Mereka itu bukannya misalnya menelurkan keputusan A, B, tapi misalnya ada kasus, mereka buka ke banyak expert dari seluruh dunia, nanti berapa persen. Nah, kemarin itu expert mengatakan terbagi dua. Ada yang bilang periksa PD-L1-nya dulu, ada yang bilang nggak perlu periksa PD-L1. Tapi yang pasti dok, imunoterapi itu hanya kita berikan untuk lini kesekian untuk yang triple negatif. Jadi untuk triple negatif, tetap kita harus berikan kemoterapi. Jika terjadi kekambuhan, maka guidelines masih mengatakan ada beberapa tipe kemoterapi yang bisa kita berikan dulu. Kalau memang tidak ada respons, barulah kita pikirkan imunoterapi. Jadi imunoterapi, ya saya ngerti kadang pasien karena sangat berharap ya dok ya ada penemuan baru lalu dianggap wah ini nih bisa dipakai, tapi nggak bisa. Di samping pasiennya berharap juga kadang dokter-dokter sekarang terlalu mudah loh dok Farida untuk mengatakan tentang imunoterapi. Ya kan? Dan itu bikin saya sedih gitu kalau dokternya tanya BPJS asuransi bayar sendiri imunoterapi gitu. Jadi saya juga ya makanya itulah dok, kita nih di Indonesia suka menghadapi ekstrim kanan, ekstrim kiri. Ekstrim kanan yang ya ampun, yang harusnya aja dikasih nggak dikasih. Ya, kebutuhan dasar belum terpenuhi. Ya, kayak kemoterapi dok, kemoterapi untuk kanker payudara itu backbone-nya harus mengandung adriamycin dan taxan. Tapi coba dokter cek, kebanyakan rumah sakit umum masih mengasih regimen kombinasi yang tahun 70-an itu dok, siklofosfamid, adriamycin, 5-FU. Taksannya nggak dikasih dok, gitu. Sementara kalau di guidelines yang baru justru disarankan harus ada taksan. Nah 5-FU sudah banyak disebut sebaiknya jangan diberikan lagi, gitu. Itu nggak dikasih. Nah ngapain juga ngomong imunoterapi, gitu kan ya. Terus di swasta misalnya, swasta itu kan kita sering berharap will be ideal kan dok, karena pasien datang istilahnya entah pribadi, entah dengan asuransi yang harusnya bisa mengcover dengan cukup. Tapi saya juga masih suka ngelus dada dok, dapat pasien udah dari swasta mana, terus aduh pengobatannya kok gini ya gitu loh. Kadang-kadang kesian sekali gitu loh, berlebihan kadang-kadang. Tapi yang berlebihan itu tidak memenuhi apa yang harusnya dia dapatkan. Itu kan sedih dok sebetulnya. Makanya saya ini nggak ada cara selain pasien dibikin pintar. Ya, oke. Gitu loh. Okay. Ya. Terima kasih banyak Dokter Farida. Terima kasih banyak. Sukses selalu. Sama dok. Mudah-mudahan. Amin. Terima kasih Dokter Farida. Jadi terkadang tidak tepat sasaran seperti itu ya Dok Farida ya pengobatannya. Ini saya bacain lagi dok. Ada pertanyaan dari Mbak Ana Marpaung. Dokter mau tanya, IHK saya setelah biopsi adalah positif semua. Dan setelah operasi mastektomi, IHK saya ada yang negatif. Dan saya termasuk tipikal hormonal. Apakah solusi selain angkat indung telur? Misalnya melalui minum-minum obat. Terima kasih dok. Silakan dok. Bu Ana bisa ini nggak, boleh unmute nggak? Saya mau tanya, yang positif itu berapa ya? Karena beda banget loh. Kayak tadi saya pernah nerangin kan, ER bilangnya positif, tapi kalau low kita nggak akan consider dia langsung respon dengan terapi hormon. Mbak Ana? Bentar. Oh ya. Saya buka dulu. Oh gitu. Atau sambil Bu Ana buka, mungkin Mbak Lisa mau yang lain dulu? Biar boleh juga ya. Nanti biar ready ya. Oke. Oh ini Mbak Ananya udah ready nih. Sudah Mbak. Datanya pasti dicari. Datanya. Aku buka dulu. Yang lain dulu. Yang lain baik. Nah ini ada pasien baru nih yang dari Mbak Nan ya. Mbak Nan mungkin mau bertanya, yang sudah dibiopsi, dia pasien baru,
saya sudah dibiopsi dan sudah tahu hasilnya. Hasilnya seperti apa kita nggak tahu ya di sini. Dan dihubungi lagi untuk CIS. Nah itu untuk apa ya dok? Apakah perlu cek tulang atau apa sebelum operasi? Mungkin Mbak Nan juga bisa di unmute ya, karena kita tidak tahu hasil dari setelah operasi karena ini pasien baru ya dok. Kalau CIS yang ini tadi, yang tadi saya sebutkan, HER2, tadi saya sempat nerangin, HER2 itu biasanya hasil awalnya bisa positif 1, positif 2, positif 3. Kalau positif 1 itu artinya negatif. Kalau positif 3 artinya positif. Nah, positif 2 itu meragukan. Untuk tahu apakah sebenarnya dia positif atau negatif harus dikerjakan CIS. Jadi, kalau disuruh CIS, sepertinya HER2-nya positif 2. Belum terlalu yakin ini apa, positif atau negatif, bisa diobati dengan anti HER2 atau tidak, sehingga diminta untuk CIS. Sebaiknya dikerjakan, Bu, karena itu akan membantu untuk mendesain terapi yang tepat. Oke, terjawab ya Mbak Nan. Lisa mungkin mau ada pertanyaan lagi? Mbak Ananya udah ready belum? Sudah. Sudah, silakan Mbak Ana. Ya. Kalau yang ini, hair-nya itu kan kemarin itu HER2-nya positif, sekarang jadi negatif. Iya, terus ER-nya sekarang berapa? ER-nya jadi 70%. Iya. Kalau PR-nya itu 20-50%. Oke, Mbak Ana udah dioperasi ya? Sudah. Oh, kelenjar getah beningnya ada yang positif nggak? Kelenjar getah beningnya itu ada. Masih ada yang positif ya? Iya, kalau hasil PA-nya itu ada. Mbak Ana Ya, sebelum itu diberikan obat dulu? Enggak, saya kemoterapi dulu. Udah, oke. Jadi sudah kemoterapi. Nah, kalau sudah kemoterapi, HER2-nya tadinya positif jadi negatif, ya sebetulnya sekarang cukup diberikan terapi hormonal sih. Cuman Mbak Ana lebih baik bicara lagi dengan dokternya. Apakah kemoterapi yang sebelumnya memang sudah memadai atau belum? Apakah perlu tambahan kemo atau tidak? Dokternya sarannya ke radiasi. Jadi gini, radiasi itu terapi yang sifatnya bukan sistemik, tapi lokal dan regional. Jadi dia akan meradiasi payudara, lalu kelenjar getah bening yang ada di atas tulang ini nih, tulang fibula, lalu di mamari interna, itu dia akan disinari. Nah, radiasi itu bisa diberikan bersamaan dengan terapi hormonal. Jadi gini, kemoterapi tidak pernah diberikan bersamaan dengan radiasi. Tapi kalau hormon terapi, lalu targeted terapi anti HER2, itu boleh diberikan bersamaan dengan radiasi. Jadi yang Mbak Ana dapatkan ini harusnya adalah radiasi dan terapi hormonal. Nah, dokternya itu kan lebih menyaranin saya itu angkat indung telur. Jadi gini, Mbak Ana ini usianya berapa? 36. Oke, 36 pasti indung telurnya memang masih aktif. Indung telur tidak bisa berdiri sendiri. Hormonal di Mbak Ana ini harusnya adalah bagaimana supaya estrogen indung telurnya berhenti, di stop, harus diberikan tambahan obat lainnya. Ini saya coba terangin pelan-pelan buat semuanya ya. Jadi gini, pasien dengan ER positif, kalau sel kankernya dapat estrogen, dia menjadi terpicu untuk berkembang biak. Intinya, ini sel kanker nggak boleh kena estrogen. Estrogen dihasilkan dari mana? Untuk perempuan yang masih aktif indung telurnya, maka produsen utama memang indung telur, satu. Tapi estrogen juga bisa dihasilkan oleh lemak-lemak perifer, lemak-lemak di badan kita. Sehingga terapi untuk hormonal tidak boleh hanya menyentuh estrogen yang dari indung telur. Ini yang saya juga masih suka temuin di pasien-pasien yang sudah ke tempat lain, yang diurus cuman indung telurnya. Tapi estrogen dari lemak-lemak di badan, dari kelenjar yang ada di dekat ginjal, itu tidak diurus. Jadi kalau di Mbak Ana, maaf, terapi hormonalnya itu harusnya kombinasi. Yang satu, stop estrogen dari indung telur, tambahkan obat. Boleh tamoxifen, boleh aromatase inhibitor. Masing-masing ada untung ruginya sendiri-sendiri. Itu bisa didiskusikan dengan dokternya. Nah, kembali ke tadi, untuk masalah menyetop estrogen indung telur, harus dioperasi nggak? Enggak juga.
Kalau enggan mengerjakan operasi, bisa diinjeksi obat namanya leuprolin asetat atau goserelin. Itu bisa diinjeksi ke pasien tiap 4 minggu atau tiap 12 minggu, ada pilihannya. Kalau pasien-pasien memang pengalaman saya lebih suka diinjeksi karena ide masuk operasi lagi, nggak sekarang lah dok, entar aja mungkin kalaupun mau diangkat indung telur gitu. Jadi boleh dikerjakan penyuntikan, lalu minum obat. Yang nggak boleh dioperasi aja gitu loh, hanya indung telurnya aja diangkat. Nah terus estrogen yang dari lemak mau diapain? Ini yang saya juga di Indonesia salah kaprahnya, dianggap kalau sudah diambil indung telurnya atau diinjeksi, mungkin ibu-ibu kenal yang namanya Zoladex, Stapros gitu-gitu, udah cukup selesai. Lah itu kan cuma dari indung telur. Yang dari lemak-lemak gimana? Itu harus diurus juga gitu. Nah, jadi diskusi aja Mbak dengan dokternya. Jadi gini dok, berarti tidak serta-merta ketika indung telur sudah diangkat, berarti kan yang estrogennya tadi harus dibenahin juga berarti ya? Iya, karena Mbak Ana juga masih lemak-lemak di badan masih menghasilkan estrogen. Walaupun lebih kecil daripada indung telur, tapi masih ada estrogen. Jadi nggak cukup pengobatan hormonal hanya dengan angkat indung telur atau suntik Zoladex atau Tapros tadi. Harus dikombin. Mau dikombin dengan tamoxifen boleh, mau dikombin dengan aromatase inhibitor boleh. Ini yang tadi saya bilang, ketika pasien saya masuk ke BPJS ke satu rumah sakit kanker besar, ditolak karena menurut orang farmasinya dokter-dokter sini nggak pernah pakai begitu gitu loh. Oke, mungkin nanti bisa dilanjutkan ditanyakan ke dokternya ya Mbak Ana untuk lebih lanjut ya, untuk lebih clear-nya ya Mbak ya. Terima kasih dokter. Terima kasih Mbak Ana. Saya bacakan pertanyaan lagi ya dok ya, ini dari Mbak Sinta, berhubungan sama trombosit yang rendah nih dok. Jadi mungkin sekarang mungkin lagi banyak juga demam berdarah ya dok, ini kayaknya bagus untuk ditanyakan. Bagaimana kalau kondisi pasien trombositnya rendah, yaitu 30.000, berapa lama kemo bisa ditunda dan berapa lama trombosit itu aman untuk dikemo? Pada pelaksanaannya kadang kan kita ingin kemo itu berjalan sesuai dengan yang dischedule-kan. Bagaimana ini dok? Ya, jadi kalau trombosit sampai 30 memang ya 30.000 nggak aman ya untuk kemoterapi. Biasanya kita akan tunda. Kita berharap paling tidak mencapai 100.000 baru kita bisa berikan kemoterapi. Oke, siap. Menjawab ya Mbak Sinta. Nah, dok, ini ada pertanyaan yang menarik sekali ya dari Mbak Rahmawati dan Mbak Retno. Ini pertanyaannya hampir mirip, jadi bisa saya gabung aja ya. Dok, bolehkah semasa menjalani kemo kita minum rebusan jahe, sirih, kunyit, aneka rimpang? Apakah akar bajakah itu sudah terbukti? Dan begitu juga saat kita sudah lagi minum obat hormon, apakah boleh dengan minum obat-obat herbal? Nah, ini pertanyaan ini sering sekali kita terima waktu di Pink Talk ini, dok. Silakan, dok. Ya, jadi intinya kita hanya bisa menyarankan ke pasien sesuatu yang memang sudah ada uji klinisnya. Sayangnya kebanyakan yang herbal ini kan tidak diuji klinis, jadi kami juga tidak bisa menyarankan. Kalau hanya sekedar minum kayak rebusan-rebusan dianggap seperti bumbu sehari-hari, kalau bumbu kan kita juga nggak pernah banyak-banyak ya, secukupnya aja bumbu-bumbu itu, silahkan aja. Tapi kalau mau sampai dianggap obat, ya pertanyaannya adalah berapa banyak, efek sampingnya apa, itu harusnya diteliti dulu, dan itu belum pernah ada yang meneliti. Jadi sayangnya belum ada. Untuk yang sifatnya alami begitu yang sudah ada penelitiannya, mungkin baru ada seperti misalnya penggunaan omega. Omega itu dikatakan akan mengurangi kekambuhan. Lalu kecukupan vitamin D akan mengurangi kekambuhan. Tapi kalau tumbuh-tumbuhan terus terang belum ada uji klinisnya. Oke, terjawab ya Mbak-mbak yang menanyakan bagaimana itu mungkin sebagai untuk apa minuman stamina ya Mbak ya dok ya, untuk hangatin badan ya dok ya. Saya boleh tanya. Bukan untuk sebagai terapi ya. Saya boleh tanya. Oh boleh, dengan Mbak siapa? Maaf. Rahmawati yang tadi. Oke, Mbak Rahma, ada yang mau ditanyakan? Ada yang kurang jelas Mbak? Iya.
Enggak, teman-teman saya bilang katanya pantangan kalau lagi di kemo minum aneka limpang tadi. Yang saya maksud sebenarnya bukan sebagai obat, tapi maksudnya boleh nggak kalau lagi di kemo kita minum itu untuk mengatasi mual atau badan linu? Oh, silahkan aja kalau itu. Karena kalau Mbak minum itu hanya untuk supaya stamina kan juga nggak akan jumlah banyak ya Mbak ya. Gitu. Jadi silahkan aja. Karena kayak misalnya jahe untuk lambung yang nggak nyaman, orang juga tahu iya. Hanya untuk itu aja mengatasi efek samping. Makanya ada orang kalau lagi kemo suka ngulum permen jahe misalnya, karena dia merasa lebih enak, itu sih silahkan aja. Yang tidak boleh kalau sedang kemo, kita nggak menganjurkan suplemen antioksidan. Karena itu akan bertentangan dengan kerja obat kemoterapi. Karena banyak tuh pasien datang, saya dikasih teman saya nih apa antioksidan macam-macam, saya bilang justru jangan. Karena justru kita mau memanfaatkan antioksidan ini untuk membunuh sel kanker pada saat itu. Nanti kalau sudah selesai kemo, untuk pemulihan silahkan. Oke, terjawab ya Mbak Rahma, boleh diminum asal kita tahu ya porsi yang kita minum in moderation mungkin ya dok ya, jadi tidak terlalu berlebih. Mengurangi gejala yang nyaman. Iya. Oke, saya bacakan pertanyaan dari Mbak Mita Purba. Mamit, hai Mamit. Mbak Mita memberikan pertanyaan, saya mutasi triple negatif dan minta imunoterapi, tapi dokter saya mengatakan tidak usah, nih dok. Nah, ini seperti apa yang dapat imunoterapi ini nih dok? Ya, jadi seperti tadi saya jawab Dr. Patsy, jadi imunoterapi itu kesepakatannya kalau untuk guidelines masih dipakai untuk terapi triple negative breast cancer, tapi untuk bukan lini pertama. Jadi lini pertama bahkan lini kedua pun sampai karena lini ketiga kita masih menggunakan kemoterapi. Karena imunoterapi belum tentu juga akan memberikan manfaat yang lebih dari itu. Kecuali kita sudah mencoba semua dan tidak ada manfaatnya, baru kita berikan imunoterapi. Itu pun umumnya, karena ini juga bukan obat murah dan efek sampingnya juga kita harus pelajari baik-baik, kita masih, walaupun tadi saya bilang kan konsensus bilang ada yang harus periksa PD-L1, ada yang enggak, kita masih menganut bahwa lebih baik pasien periksa PD-L1. Kalau PD-L1-nya positif, barulah kita merasa bahwa ini mungkin akan memberikan manfaat untuk pasien triple negatif. Jadi PD-L1 itu pemeriksaan lanjutan lagi dari jaringan kankernya. Jadi nggak serta-merta semua pasien triple negatif akan mendapatkan manfaat dari imunoterapi. Gitu ya. Terjawab ya Mamit. Terima kasih dok. Apalagi nih Sa? Apalagi ya? Ada yang nanya nih dok, boleh nggak kita vaksin? Nah, agak melenceng sedikit ya. Mungkin kalau vaksin sudah pernah diinfo kemarin ya, kita ada webinar sendiri mengenai vaksin. Ini karena pertanyaan banyak sekali dan penting-penting saya coba memilih untuk pertanyaan-pertanyaan yang memang sesuai dengan topik kita pada ini ya. Mbak Cis, nih ada satu nih dari Mbak Nan. Maaf dok, apakah sebelum operasi mastektomi harus cek tulang bone scan? Itu untuk apa ya? Ya, jadi sebetulnya bukan hanya sebelum operasi, bone scan itu adalah bagian dari kita untuk menegakkan stadium kanker. Jadi gini, kalau pada menegakkan stadium kanker itu ada 3 Bu komponennya, ukuran tumor, kelenjar getah bening di ketiaknya ada atau tidak, sama ada penyebaran jauh atau tidak. Kalau misalnya pasiennya ukuran tumornya masih kurang dari 5 cm, lalu kelenjar getah bening di ketiaknya belum ada yang terdeteksi, untuk memeriksa penyebaran jauh, kadang-kadang kita bisa cukup dengan wawancara saja, atau dengan pemeriksaan konvensional, misalnya ronsen, lalu USG, itu masih bisa dilakukan. Tapi kalau sudah ada tumor yang lebih besar, atau kelenjar getah beningnya secara pemeriksaan klinis sudah ada yang mencurigakan terkena penyebaran, maka harus dilakukan pemeriksaan yang lebih detail. Nah, untuk tulang biasanya dikerjakan bone scan. Untuk hati dan paru kita kerjakan CT scan. Atau sekarang banyak pasien karena menghindari berkali-kali ke rumah sakit, sedang COVID, mereka minta langsung PET CT scan. Itu jadi ada indikasinya. Tapi intinya bukan hanya sebelum mastektomi, tapi justru ketika kita mau menegakkan stadium. Kan ingat tadi kan desain terapi tergantung stadium, tergantung sifat.
Kalau sudah tahu stadium dan sifat, baru kita bisa bilang desain terapinya yang tepat ini. Nah, desain terapi bisa mungkin kemo duluan, bisa operasi duluan, itu bergantung pada stadium dan sifat. Justru menurut saya, kalau misalnya tumornya sudah besar, terus ujuk-ujuk dioperasi, tidak diketahui dulu misalnya di tulangnya ada penyebaran atau tidak, jadi tanda tanya, stadium berapa, cocok nggak dioperasi duluan? Gitu. Jadi emang itu stepnya. Oke, terjawab ya. Terjawab ya Mbak ya. Tadi itu pertanyaan dari Mbak Nan. Ada lagi ini dari Mbak Prana. Mbak Prana, are you there, Mbak? Mau nanya langsung, Mbak? Aduh, maaf nih lagi off kamera nggak layak tayang. Baik, bisa bacain aja ya, Mbak. Jadi Iya. dokter pada tahun 2017 saya mendapat kemoterapi 5FU, Cyclo dan doxorubicin tanpa taksane. Apakah cukup efektif, Dok? Ini stadiumnya stadium berapa, lalu subtype-nya apa? Saya jawab langsung ya, Dok ya. Maaf ini off kamera. Nggak apa-apa, Mbak. Saya triple positif. Dan di kelenjar getah bening di angka 13, yang positif ada 9 waktu itu, Dok. Oke. Itu aja yang saya tahu. Tidak dapat target terapi ya, Bu ya? Kalau Ibu triple positif, saya belum pernah mendapat target terapi sampai sekarang. Padahal tentunya Ibu positif ya? Iya, karena persyaratan BPJS untuk mendapatkan target terapi itu harus ada metastase jauh, sedangkan di saya tidak ada. Kurang konyol sebetulnya memang. Jadi gini, pada beberapa pasien yang kita tidak bisa berikan target terapi karena memang sistem tidak mendukung, itu paling tidak kita sarankan kemoterapinya mengandung taksan. Jadi umumnya kalau mengandung taksan itu kita akan berikan adriamycin atau doxorubicin dengan siklofosfamid 4 kali, lalu taksan 4 kali. Kita sarankan itu. Tapi ini Ibu udah 2017 ya, artinya sudah agak lama berlalu. Saya sarankan kalau sekarang Ibu diobservasi saja dengan cukup cermat dan ketat, dilihat, mudah-mudahan sih nggak ada apa-apa ya Bu ya. Lalu terapi hormon pasti Ibu tetap lakukan kan ya? Iya, Arimidex saya. Dan Ibu sudah menopause? Saya sudah menopause sejak kemo, sudah menopause. Jadi sejak setahun lalu saya sudah mendapat pertama aromasin, kemudian diganti Arimidex. Baik. Ya, jadi kita sekarang masuk ke observasi ketat saja di Ibu, Bu. Tiap 3 bulan Ibu harus periksakan, memastikan tidak ada apa-apa, dan Ibu juga harus mengenali ada gejala-gejala apa yang Ibu harus waspadai. Ibu langsung lapor ke dokter Ibu, karena memang ada yang kurang ideal di depan, cuman kalau kita mau make up sekarang juga sudah terlalu jauh jaraknya. Jadi kita akan amati saja. Oke, jadi intinya berdoa dan observasi ketat ya, Dok ya. Nah, lalu Arimidexnya dijalankan, Bu. Lalu modify gaya hidup, Ibu. Gaya hidupnya harus diperhatikan, berat badan ideal, lalu Ibu olahraga teratur, kecukupan nutrisi, terutama kalau pasien-pasien Indonesia ini saya suka lihat vitamin D-nya low banget, rendah banget. Jadi hal-hal yang kita bisa modifikasi untuk mengurangi kemungkinan kekambuhan, lakukan deh, Bu. Siap, Dok. Siap. Terima kasih, Dok. Oke. Terjawab ya, Mbak Prana ya. Makasih Mbak Cis. Ya, makasih kembali. Dok, ini ada pertanyaan yang bagus nih dari Mbak Weni Widowati. Dokter ingin bertanya, saya PR positif, HER2 negatif, KI 67, 60%. Jika baca tabel tadi pengobatan terapi sistemik, ini apa saja terapinya ya Dok? Apakah masih bisa diobatin karena sekarang sudah ada penyebaran ke tulang? Stadium berapa? Oh, udah penyebaran ke tulang stadium 4 berarti ya? Iya, Mbak Weni mungkin masih ada di sini? Ya, ER-nya berapa persen? Assalamualaikum dokter. Ya, warahmatullah. ER-nya berapa persen, Mbak? ER-nya itu 60% up. Kalau 60% dengan penyebaran ke tulang, kita akan mengutamakan terapi hormonal sih, Mbak. Berikan terapi hormonal. ER saya positif 60%.
Iya, Hormonal. reseptor, terapi hormonal dengan HER2 negatif kan? HER2 negatif. Iya, berarti Mbak tipenya luminal. Mbak tipenya luminal, tapi Ki67-nya tinggi, kemungkinan luminal B. Kalau kita lihat guidelines, stadium yang sudah ada penyebaran dengan subtipe luminal, itu Mbak terapi hormonal, kecuali ada krisis visceral. Jadi misalnya krisis penyebaran di hati, di hati, di paru, baru kita berikan kemo. Jadi Mbak harusnya mendapatkan terapi hormonal yang masih respons. Jangan lagi misalnya nih, dulu Mbak pakai tamoxifen tapi ada penyebaran ke tulang, sekarang jangan pakai tamox lagi, harus diganti. Lalu harus diberikan terapi suportif untuk tulangnya, untuk mencegah perluasan metastasis sekaligus mencegah patah tulang karena rapuh di area situ. Oke. Bicarakan dengan dokternya deh Mbak, Iya. terapi hormon. Saya sama dokter Farida yang sebelum cuti saya datang. Oh. Jadi saya dikasih infus kemarin buat tulang. Ya, itu infus tulang. Itu untuk suportif. Aduh, di sini nggak bagus. Dengar nggak? Kedengeran kok, Mbak. Dokter. Oke. Ya, itu untuk penguat tulang itu. Iya, di infus baru itu aja sama obat lentronat ya. Iya, itu terapi hormonal. Zolenik, tapi lentronat dikasih kan? Ya, kayaknya udah ini deh Mbak, biasanya kalau itu kita udah tuliskan. Halo. Oke, mungkin nanti Mbak Weni bisa konsultasi langsung ke Dokter Farida. Kebetulan Mbak Weni juga dokternya Dokter Farida ya Mbak Weni. Iya. Oke, mungkin next saya bisa konsultasi ya. Terima kasih Mbak Weni. Oke. Dokter Farida, sorry, saya agak ini ya dokter, agak masih worry kalau misalnya nggak diangkat karena tulisannya kan terapi sistemik tidak diangkat kan karena saya juga udah menopause gitu. Iya. Apakah bisa sembuh atau gimana? Pengangkatan itu hanya kalau kita melihat ada manfaatnya. Misalnya setelah diberikan terapi hormonal dan terapi untuk itu, ternyata dalam metastasisnya berkurang, berarti kan kankernya respons dengan terapi yang diberikan. Dari itu ada kemungkinan kalau diangkat yang di payudara bermanfaat. Karena kalau kita angkat sekarang, kayak mungkin saya pernah bilang, biasa bilang sama Mbak begini nih, buat kita surgeons di pekerjaan membedah mah kita happy aja karena itu kerjaan. Iya, kemarin ngomong itu. Kan, tapi pertanyaannya ngasih manfaat nggak ke pasien? Iya. Ya, nggak bagus gitu. Iya, karena saya ke beberapa dokter sebelumnya itu bilang harus diangkat, which is saya sebenarnya masih agak keberatan. Tapi pada saat ketemu Dokter Farida, saya happy nggak diangkat, tetapi dalam tanda tanya apakah udah nggak bisa diobatin atau gimana gitu kan ya dok ya? Maksudnya Iya. Oke, nanti bisa konsultasi langsung ya Mbak Weni. Iya, siap. Batasan waktu kita ya. Iya. Terima kasih. Saya udah daftar hari Jumat dokter sampai hari Jumat ketemu. Ya, makasih banyak Dokter Farida. Terima kasih Mbak Weni pertanyaannya. Mungkin ini pertanyaan sebelum pertanyaan pamungkas dari Lisa. Saya akan bacakan satu pertanyaan dari partisipan. Pertanyaan dari Mbak Dewi Mulyati. Dok, apakah semasa kita kemo boleh makan daging? Dan bolehkah minum vitamin D dosis tinggi nih dok? Nah, bagaimana menaikkan leukosit di masa kemo? Terima kasih Mbak Dewi. Jadi gini, untuk makanan, ibu-ibu tidak ada pantangan. Sama sekali tidak ada pantangan. Yang penting ibu makan secukupnya. Sekarang pertanyaan saya, apakah ada orang Indonesia yang style makannya kayak orang Barat? Yang kalau makan steak 1 kilo sekeluarga berempat habis? Enggak kan? Kita tuh daging 1/2 kilo aja buat sekeluarga masih diangetin lagi buat besok gitu loh. Jadi menurut saya kita nggak usah pusing-pusing Bu masalah makanan. Apa aja boleh. Bervariasi daging, ikan, ayam, telur, semua silahkan. Yang penting alami, cara memasaknya juga aman dan secukupnya. Kenapa? Sudah kemo itu butuh energi bagi badan kita, dipantang-pantangin, nanti malah ya kayak itu kan, leukositnya rendah dan sebagainya, akhirnya kemonya tertunda. Jadi tidak ada pantangan karena penelitian
penelitian pun tidak membuktikan itu, bahwa daging merah dibilang akan memberikan efek negatif terhadap kanker. Itu penelitiannya bilang, satu, kalau dimakan dalam jumlah banyak di usia remaja. Lalu yang kedua, yang mengatakan daging memicu kanker itu penelitiannya masih di binatang, di manusia belum terbukti. Makanya kalau saya bilang secukupnya saja. Lalu untuk masalah vitamin D, justru kalau pasien-pasien kanker payudara biasanya di kita begitu datang kita akan screening vitamin D-nya. Dan believe it or not, orang Indonesia tuh kisarannya belasan atau di bawah 10. Padahal vitamin D salah satu mikronutrien yang dikatakan bisa mengurangi resiko kanker payudara untuk orang yang belum punya kanker dan mengurangi kekambuhan untuk survivor. Jadi biasanya kita genjot itu. Target vitamin D untuk penyintas kanker payudara ibu-ibu antara 47 sampai 50. Jadi genjot dulu aja. Genjot dulu, kalau emang udah stabil di situ baru diturunin sesuai dengan kebutuhan. Karena kita memang butuh itu. Dan pas lagi COVID begini juga kita memang butuh. Nah, untuk leukosit ini kita biasanya person to person. Jadi kalau misalnya ada pasien yang memang dengan kecukupan nutrisi saja leukositnya bisa memadai untuk kemo berikutnya, biasa kita pakai angka 4 ya, 4.000. Kita minta di atas 4.000 ke atas lah baru kita bisa berikan kemoterapi. Tapi memang ada pasien yang sangat sensitif. Ini kan masalah sumsum tulangnya terdepresi oleh kemoterapi sehingga nggak memproduksi leukosit. Memang kita terpaksa suntikan pegfilgrastim, macam-macam lah mereknya, leukokain, leukogen. Itu ada yang bisa disuntik sekali udah naik, ada yang harus beberapa kali. Makanya biasanya selalu kita follow up pasien. Ya, baik. Sebagai pertanyaan terakhir ini dok, mungkin sebagai penutup juga. Jadi sejalan dengan misi Lovepink yang terus-menerus Lovepink memberikan edukasi kepada para wanita Indonesia tentang pentingnya deteksi dini ya dok ya, tentang pentingnya menjaga kesehatan diri. Tadi dokter juga sempat menyinggung soal pasien center, yaitu tentang betapa pentingnya pasien ikut dilibatkan di dalam pilihan pengobatan mereka. Nah, apa harapan-harapan dokter atau apa pesan-pesan dokter yang ingin dokter sampaikan kepada para wanita Indonesia yang mungkin saat ini akan menjalani pengobatan kanker payudara, dok? Silakan, dok. Pesan saya yang pertama, harus jaga semangat. Karena bagaimanapun yang paling berhak untuk mengurus diri kita adalah ya kita sendiri. Kita tentu butuh dukungan orang sekitar kita, keluarga kita, tapi tetap yang pertama kita sendiri harus belajar menghargai diri kita supaya kita bisa berfungsi optimal. Dan yang kedua, kritis. Artinya mencari tahu apa yang seharusnya didapatkan. Kritis, scientific, dan selalu terbuka dengan ilmu-ilmu yang harus diakui kanker payudara itu pesat sekali. Jadi ikut acara semacam ini, ibu-ibu komunitas semacam ini tentu akan sangat membantu sehingga ilmu pengetahuan yang baru akan terus tersampaikan. Dan yang ketiga tentu yang terakhir, ingat semua ikhtiar manusia maupun dokter itu harus wajib, tapi keputusan di tangan yang di atas. Jadi tentu kita akan perbanyak juga berdoa bahwa apa yang kita lakukan ini ya Allah ridhoi sehingga mudah-mudahan ibu bisa berobat lancar, sesuai dengan harapan kita dan semuanya juga bisa mendukung pengobatan ibu dengan baik. Saya pikir saya jangan malu atau jangan lupa untuk berbagi. Karena masih banyak loh ibu-ibu yang penderita kanker payudara apalagi di tempat lain yang mungkin nggak pernah dengar informasi bahkan nggak tahu ada. Kita harus raih dan jangkau mereka terus. Iya, baik, betul sekali dok. Bagi saya berbagi lewat Lovepink ini adalah salah satu terapi kesembuhan bagi saya dok. Silakan Mbak Cis. Oke, terima kasih sekali lagi untuk Dr. Farida untuk webinar yang luar biasa pada sore hari ini. Mohon maaf untuk teman-teman yang belum bisa kami bacakan satu persatu pertanyaannya, mungkin nanti bisa kontak langsung ke kami atau kontak langsung ke di mana Dr. Farida praktek tadi sudah dijelaskan ya di MMC dan Rumah Sakit Permata Cibubur, bisa langsung ditanyakan ke beliau. Terima kasih sekali lagi dokter.
kesimpulan yang saya dapat pada sore hari ini luar biasa banyak sekali ya dok ya. Saya dapatkan adalah kita sebagai pasien berhak mengetahui alasan setiap tindakan atau pengobatan yang diberikan untuk diri kita. Walaupun tidak berarti masuk ke dalam ranah wewenang medis ya dok ya. Namun setiap pasien sebaiknya memahami tujuan dari setiap tindakan dan pengobatan yang diterimanya, ikut merasakan tanggung jawab terhadap pengobatan yang dijalaninya, serta berhak menyertakan harapan-harapan hidupnya dalam menyusun desain terapinya yang dirancang oleh dokter. Karena sejatinya treatment untuknya adalah nanti bisa berimpact pada good of life dari si pasien itu sendiri. Jadilah pasien yang cerdas dan disiplin dalam menjalankan pengobatan sehingga tercapai tujuan pengobatan yang maksimal. Terima kasih teman-teman, terima kasih sekali lagi dokter.